Saya, Pah, kok gitu sih ngomong sama temannya Asya? Teguran Mama Mika sedikit menurunkan suasana ketegangan di udara. Nah, Nak Levin, silakan duduk dulu, Nak. Oh, iya Tante. Dengan kaku dan pelan, Levin berjalan memasuki area sofa ruang tamu. Hembusan napas panjang Pak Jeremy yang sudah bisa mengendalikan emosi yang sedang menggunung di hatinya. Dia ikut mendudukkan diri di salah satu sofa menghadapi si tamu yang menurutnya tamu tak diundang. Begitupun Natasha ikut duduk di sofa bergabung bersama kedua pria itu. Sedangkan Mama Mika telah pergi ke belakang untuk meneruskan urusan di dapur. Sekalian meminta si Embo untuk membuatkan jamuan. Suasana di ruang tamu itu terasa mencegam tegang sampai tenggorokan pria remaja tersebut terasa tercekik. Kira-kira kapan si bantuan bakal datang? Jantung gue gak bakal tahan lama nih kalau lama-lama harus ngadepin ini serigala. Batin Levin resah dan gelisah. Pah, setelah sekian menit hanya ada keheningan, akhirnya Natasha memulai bersuara. Sorot tajam Pak Jeremy yang semula menatap terus pada si Levin beralih melirik anak gadisnya yang terduduk di sebelahnya. Boleh ya, Asya hanya mau jalan-jalan sebentar ke mall dekat sini kok. Memohon Natasha menangkupkan kedua tangannya disertai raut muka melas. Mendengar hal itu, raut muka Pak Jeremy bertambah dingin seiring aura gelap di sekitarnya bertambah, membuat udara sekeliling semakin terasa mencekam. Tidak, ucap dia tegas. Kenapa nggak bolehnya? Asya kan hanya ingin ke mall sebentar, Pak. Ini juga hari libur, dan tugas Asya dari Papa juga sekolah sudah Asya kerjakan. Cara cas dia masih dengan pendiriannya yang ingin nonton. Papa bilang tidak boleh. Nggak bolehnya kenapa, Pak? Asya juga perginya bersama Levin kok. Tetap tidak boleh. Kedua bola mata besar dan cantik itu mulai berkaca-kaca menumpahkan air mata. Papa, keputusan Papa tidak akan berubah, Asya. Jadi kembalilah ke kamarmu. Tegas Pak Jeremy masih dalam keputusannya. Enggak, Asya enggak mau balik ke kamar. Dan kau? Iya Om. Tersentak Levin yang terkejut karena tiba-tiba dipanggil. Ternyata nyalimu besar juga berani datang kemari. Apa ucapanku kemarin kau anggap angin lalu, ha? Oh, tidak Om. Sebelum amarahku meledak, sebaiknya kau pulang sana. Dan harap jangan muncul. Ucapan Pak Jeremy seketika terhenti tatkala seseorang lain menekan tombol bel. Mereka bertiga melirik ke arah pintu. Itu pasti bantuan yang datang nyelamatin gue kan? Kelegaan terpancar dari raut muka Levin menatap ke arah pintu. Hembusan napas kasar Pak Jeremy mencoba mengontrol kembali emosinya. Kembalilah ke kamarmu, Asya. Perintah dia telak tak mau dibantah. Levin, cicit Natasha meminta pertolongan pada lelaki yang sedari tadi tertunduk diam saja itu. Maaf, Sya. Kalau lo suruh gue buat ngelawan serigala gunung kayak gini, gue masih belum mampu. Bapak lo terlalu nyeremin buat gue, Sya. Batin Levin dengan tangan terkepal menekan perasaan lemah tak berdayanya. Kembali suara bel pintu berbunyi membuat Jeremy akhirnya terpaksa beranjak berdiri. Siapa lagi yang datang? Kesal dia sambil berjalan menghampiri pintu utama rumah. Seperginya Jeremy, Levin melirik gadis di seberangnya. Sya, panggilan dia merasa tak tega melihat raut muka gadis itu yang sudah merengut sedih. Padahal Asya pikir hari ini bakalan bisa pergi ke bioskop. Oceh Natasha disertai tangisan. Melihat itu Levin dibuat panik dan segera dia mendekati gadis tersebut. Duh, Sya, sorry, aku gak bisa bantu cari alasan. Gimana sebagai gantinya kita nonton di rumahku saja? Tapi Asya maunya nonton di bioskop. Sesenggukan Natasha seraya menutupi wajah merahnya dengan kedua telapak tangan. Sial, gimana nih? Sya, udah dong, jangan nangis. Janji deh,
nanti aku beliin salinan filmnya buat kamu tonton di rumah. Gelisah dan panik Levin yang kebingungan harus berbuat apa untuk menghentikan tangisan gadis tersebut. Beraninya kau membuat putriku menangis. Suara galak penuh amarah berasal dari Pak Jeremy yang baru saja datang. Membuat jantung si Levin seketika berdebar kencang. Dia menelan ludah kasar dan menoleh takut. Ini salah paham, Om. Salah paham? Kau sudah membuat putriku menangis begini masih mau bilang salah paham, hah? Amarah Pak Jeremy langsung menarik kerah jaket lelaki remaja yang sudah banjir keringat dingin oleh ketakutan itu. Saya tidak. Secara tiba-tiba Natasha memegang lengan Jeremy yang sedang mencengkram kerah baju si Levin. Papa, lepasin. Levin tidak salah apapun. Hah? Tatapan garang terkandung emosi itu melirik Natasha. Dia sudah membuatmu menangis. Ini bukan salah Levin. Teriak lantang Natasha sampai menggema dalam ruangan membuat semua pasang mata di sana seketika melirik terkejut ke arahnya. Hembusan napas kasar Pak Jeremy seraya melepaskan cengkeraman tangannya melepaskan pria remaja itu. Selamat. Gumam kelegaan Levin merapihkan kerah dan memegang leher yang terasa tercekik. Ada apa ini, Pak? Tanya Mama Mika yang datang dari arah dapur. Pak Jeremy melirik ke istrinya. Tidak ada ini semua salah Papa. Natasha kembali berteriak lantang. Yang seketika semua pasang mata kembali melirik ke arahnya. Sayang, kenapa kamu menangis? Kaget Mika melihat anak gadisnya yang sesenggukan berwajah merah. Segera dia berhambur mendekati gadis cantik itu. Papa, Ma. Papa nggak bolehin Asya pergi. Ocehan Natasha disertai tangisannya. Mendengar hal itu sontak Mama Mika mendelik ke arah suaminya. Papa? Lagi-lagi Pak Jeremy menghembuskan napas kasar dan mengusap wajah. Apa kau begitu ingin keluar rumah? Kepala Natasha manggut-manggut walau masih tetap menangis. Sejenak Pak Jeremy menatap dalam diam, lalu akhirnya dengan terpaksa dia berkata, Baiklah, kita akan pergi ke tempat yang kau inginkan itu. Dalam sekejap, raut muka Natasha berubah sumringah seiring tangisannya hilang tanpa jejak. Sungguh? Papa mengizinkan aku pergi nonton? Jeremy mengangguk mengiyakan. Kita akan pergi bersama. Yeay, Mama, Asya bisa nonton di bioskop. Girang Natasha dan memeluk sang mama. Iya sayang, kita akan pergi. Saya juga boleh ikut? Tanya Levin tersenyum was-was menampilkan gigi rapihnya. Kau, Levin juga harus ikut, Pak. Serobot Natasha memotong ucapan yang dengan terpaksa lagi Pak Jeremy mengangguk kaku. Baiklah, dia boleh ikut. Seketika senyuman lebar terulas di bibir Levin yang kegirangan. Yes, akhirnya. Tapi bentar deh. Bukannya tadi ada yang datang ya? Tapi kok kagak ada orang yang masuk? Apa mungkin si Om Garang ini mengusirnya? Batin keheranan Levin melirik lelaki parubaya tampan itu yang sudah memisahkan diri menelpon anak buahnya. Putriku ingin berbelanja. Kosongkan mall B. Perintah Pak Jeremy pada orang di seberang telepon. Baik Tuan, segera saya reservasi. Jawab sigap dari seberang telepon. Siapkan dalam waktu 15 menit. Baik Tuan. Kemudian Pak Jeremy mematikan panggilan dan memasukkan ponsel ke dalam saku celana. Kalian bersiaplah, kita langsung berangkat. Asyik. Iya, Pak. Sahutan penuh semangat Natasha menciptakan senyuman hangat di wajah Jeremy mengusap rambut gadis itu dengan lembut penuh kasih sayang. Sementara di luar rumah, seorang lelaki berseragam sapam menghampiri pemuda remaja yang terduduk di kursi teras. Saya sudah mengantarkan barangnya, Tuan Muda. Om Jeremy memakai pakaian apa? Tanya Rafa menatap selidik. Beliau hanya mengenakan pakaian santai ala rumahan saja, Tuan Muda. Sebersih seringai tipis di sudut bibir Rafa. Sudah kuduga, si Levin berbohong. Sudah jelas mustahil bagi Om Jeremy mengizinkan Asya pergi jalan-jalan keluar rumah. Pintu rumah Natasha terbuka yang sontak mengalihkan perhatian Rafa langsung melirik ke arah rumah tetangganya itu.
Di mana di sana Levin, Pak Jeremy, Ibu Mika, dan Natasha tampak keluar dari rumah. Kebingungan Rafa menatap penasaran penuh tanya. Ini tidak mungkin mereka beneran pergi.